俺を殺してください。 Ada Airil, ada Alfarizi, ada Riana, ada Lin, ada Ikrar, ada Tommy. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Mimin, orang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part terakhir dari anime Donten Niwaru. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. させない。オロチ様の復活は絶対だ。 Di sana Buton tidak mati karena memang dirinya adalah iblis. Kinjo menjelaskan kalau dia telah mengetahui wadah yang sebenarnya dari awal saat dirinya bertemu keluarga Kumo, di mana Fuma akan selalu menjadi pelayan Orochi dari generasi ke generasi. Lalu terjadi pertarungan kecil di sana hingga tiba-tiba datang Hirari menolong Buton. Kemudian mereka pergi dari sana. Namun Kinjo menyuruh bawahannya untuk mengejar mereka dan membunuhnya. Sementara itu Kokumonjo telah dikuasai oleh pria perban dan narapidana di sana telah terhipnotis dengan opium, yang mana pria perban menyuruh mereka untuk balas dendam. Kemudian mereka pergi dari Gokumonjo kembali ke Buton yang berhasil menumbangkan semua bawahan Kinjo. Ternyata Hirari tidak mengingat siapa Buton, namun Hirari selalu memimpikan Buton seumur hidupnya. Sementara itu Sora berlari dan menemui Sosei, di mana Sora menyerahkan dirinya dan menyuruh Sosei untuk membunuhnya. Namun Sosei tidak melakukan itu dan menyuruh Takeda untuk melindungi Sora. Kemudian Sosei keluar karena di luar sudah terdapat banyak pasukan dari klan Fuma. Lalu Sosei menyuruh bawahannya untuk membunuh semua pasukan Fuma. Sora menyerahkan diri karena dia sudah mulai diambil alih oleh Orochi, yang mana Sora mencoba untuk bunuh dirinya, namun tidak bisa karena Orochi melindungi tubuh Sora. Setelah itu datang Kinjo yang menyerang Takeda hingga pingsan. Ternyata dia bukanlah Kinjo, melainkan pria perban, di mana pria yang bernama Kinjo Kutaro ini adalah saudara kembar dari Kinjo Shirasu. Kutaro menjelaskan bahwa Shirasu yang memimpin serangan ini, di mana Shirasu kakak dari Kutaro dan juga kepala klan Fuma, dan Shirasu juga lah yang telah membunuh kedua orang tua Sora. Kemudian datang Shirasu yang menghentikan serangan Kutaro, di mana di sana Shirasu dan Kutaro menyambut kedatangan tuan mereka yaitu Orochi. Di sana Sora mencoba kabur, namun dihentikan oleh Shirasu. Mengetahui fakta itu, tentu saja Sora sangat bersedih karena Shirasu sudah dianggap sebagai kakak oleh Sora, yang mana mereka telah tinggal bersama selama 10 tahun. Lalu pasukan Fuma mundur dari pertempuran. Mereka mundur karena telah mendapatkan Sora. Kemudian Sosai menyuruh Inukai menyiapkan pasukan untuk ke Gokumonjo. Buton mendapatkan kabar dari Mutsuki kalau Sora berada pada Fuma beserta pedang keluarga Kumo. Sementara itu terlihat kalau awan mulai berkumpul. Kutaro yang berada di Gokumonjo merupakan bagian dari rencana mereka, yang mana untuk mengumpulkan pasukan dari narapidana di sana. 10 tahun yang lalu mereka membunuh pasukan Fuma yang melawan kebangkitan Orochi dan menyebarkan berita tentang hancurnya klan Fuma. Dan yang membunuh orang tua 3 bersaudara adalah Shirasu menggunakan topeng rubah. Sementara itu Naoto yang bersama Chutaro menyuruh Chutaro menyerang sekelompok ibu-ibu penjual sayur. Namun di sana sudah terdapat para bandit yang mencoba menyerang. Chutaro yang ingin menolong, dirinya dihentikan oleh Naoto. Lalu di sana ibu-ibu itu mendapatkan pertolongan dari orang misterius. Kemudian di sana juga datang Hirari yang menjemput pria itu, karena orang itu kabur dari penjaga yang ada di kantor kepolisian, dan ternyata orang itu adalah Tenka yang belum mati. Di kejadian sebelumnya, Hirari telah menyembunyikan Tenka dan dia dipertemukan dengan Buton dan Dr. Okta. Okta ini merupakan bagian divisi peneliti tersembunyi pemerintah, yang dimana 11 tahun lalu Tenka yang melindungi adiknya mengalami luka parah. Okta menyelamatkannya dengan obat ajaib, obat yang dikembangkan oleh divisi peneliti yang dibuat dari sel Orochi. Racun Orochi beradaptasi dengan tubuh penggunanya dan mulai bereaksi untuk menutup lukanya dan membuatnya terus hidup. Tenka ingin terus hidup walaupun bukan menjadi manusia. Dengan kata lain, Tenka adalah Orochi buatan yang tidak akan bangkit sebagai Orochi.
Hirari membiarkan Tenka hidup karena dirinya mendapatkan perintah untuk menjaganya tetap hidup, yang mungkin Tenka masih berguna. Lalu Buton menjelaskan apa yang telah terjadi kepada kedua adik Tenka. Seketika Tenka emosi dan keluar dari sana. Dari tindakan itu, Hirari mengingat seseorang. Sementara itu, Yamainu akan mencari Orochi dan menangkapnya hidup-hidup. Di sana, Mutsuki berkata tentang pedang yang saat ini ada pada Fuma. Lantas, Sosai menyuruh anggotanya untuk mengambil pedang tersebut. Di tempat lain, terlihat kalau Sora telah diambil alih oleh Orochi. Setelah mendengarkan kalau Yamainu mengincar Sora, Orochi mulai bergerak untuk kebangkitan, di mana terlihat kalau kekuatan Orochi memang sangat dahsyat. Sementara itu, Yamainu telah berhasil mengalahkan pasukan Fuma. Kemudian mereka dikepung oleh narapidana dan polisi bank hianat. Namun tentu saja mereka dapat mengatasi itu semua. Lalu Mutsuki menghipnotis polisi itu agar mengatakan di mana Orochi. Yang kemudian datang Buton dan Hirari, di mana Buton berkata untuk mengalahkan Orochi yaitu dengan matahari. Karena ketika Orochi muncul, awan selalu menutupi sinar matahari. Agar dapat memunculkan matahari, Shi menyuruh mereka menggunakan terowongan untuk saluran Danau Biwa, sebuah terowongan yang membawa air Danau Biwa ke Kyoto. Dan rencana mereka yakni memancing Orochi ke dalam terowongan dan memaksa dia keluar dari Kyoto. Lalu mereka pun bergerak. Sementara itu, Nishiki meminta Orochi untuk menerima dirinya di sisi Orochi. Kemudian, Nishiki berkata pada Orochi kalau pedang keluarga Kumo dapat memisahkan Orochi dengan wadahnya. Terlihat kalau Orochi tidak dapat memegang pedang tersebut. Namun tiba-tiba Nishiki menyerang Orochi dan kabur dari sana membawa pedang tersebut. Terlihat kalau Orochi mengejar Nishiki, di mana sebelumnya Buton meminta Nishiki untuk mengambil pedang tersebut. Sementara itu, polisi kenalan Chutaro datang untuk menyelamatkannya. Namun tentu saja mereka kalah dari Naoto. Lalu Chutaro mendorong Naoto hingga terjatuh, yang kemudian datang Gerokichi peliharaan Chutaro menyelamatkannya. Lalu mereka berhenti di suatu tempat karena Gerokichi melihat Nishiki yang tepar, yang kemudian tiba-tiba datang Orochi yang menyerang mereka. Namun Yamainu datang tepat waktu dengan menolong mereka. Kemudian Buton, Chutaro, dan Gerokichi pergi dari sana dengan Orochi yang mengejar mereka, sedangkan Yamainu akan bertarung di sana. Di perjalanan, Buton berkata kalau itu bukan Sora, melainkan Orochi, dan dia menyuruh Chutaro untuk membawa pedang itu ke terowongan menuju Kyoto, di mana mereka akan memancing Orochi ke tempat yang cerah. Lalu Buton pun terpisah. Setelah itu Buton dan Nishiki dihampiri oleh Shirasu, dan Yamainu bertarung melawan pasukan Fuma, kembali ke Chutaro yang terus dikejar oleh Orochi, hingga mereka masuk ke sebuah terowongan. Namun jalan terowongan tersebut buntu, di mana Orochi yang memegang pedang itu selalu tidak bisa. Karena hal itu Orochi marah dan menyerang Chutaro. Di sana Orochi terus berusaha untuk mendapatkan pedang tersebut, hingga tiba-tiba Tenka datang ke tempat itu. Kemudian terlihat kalau Orochi memang lemah terhadap matahari, di mana Orochi kabur dari sana. Lalu Tenka dan Chutaro pergi mengejar Orochi. Tenka menjelaskan pada Chutaro kalau mereka akan mengeluarkan Orochi yang merasuki Sora, dan Chutaro yang akan melakukannya. Kemudian Chutaro pun menyerang, namun ditangkis. Lalu Orochi keluar dari sana dan menyerang Sosai. Sosai yang lagi menahan Orochi, tiba-tiba Tenka datang dengan menangkap Orochi, dan dilanjutkan dengan Chutaro yang menyerang Orochi. Dari serangan itu Orochi pun terpisah, yang kemudian Orochi naik ke awan dan terlihat kalau awan terus mengeluarkan petir. Sekarang sudah tidak mungkin dapat menyegel Orochi, jadi tidak akan ada yang dapat menghentikan kebangkitannya. Namun Buton mengetahui sebuah fakta yang dimana jika Orochi menolak pedang tersebut yang memiliki sihirnya sendiri di dalamnya, yang berarti musuh Orochi adalah Orochi itu sendiri, yang mana wadah Orochi dapat membunuh Orochi. Sementara Sora yang tersadar melihat Tenka di depannya dan
Tentu saja reuni yang mengharukan. Karena tak lama lagi Orochi akan bangkit, Tenka meminta Sora membunuhnya karena hanya dialah yang mampu melakukannya. Di mana Sosei meminjamkan pedangnya hanya untuk misi kali ini. Kemudian Sora, Chutaro, dan Takeda pergi dari sana. Di perjalanan mereka dihadang oleh Naoto, namun Chutaro menyuruh mereka lanjut, yang mana Chutaro akan melawan Naoto. Lalu ketika petir menyambar pohon dan serpihannya mengarah pada Naoto, Chutaro menolongnya. Dia melakukan itu karena dia tahu kalau Naoto masih memiliki hati yang baik yang bisa berubah. Lalu Chutaro pingsan. Sementara itu terlihat kalau Orochi pun telah terbangkit sepenuhnya, di mana setelah bangkit Orochi langsung memporak-porandakan kota Otsu. Orochi yang telah bangkit tidak bisa mengendalikan dirinya. Lantas Shirazu pun membuat Orochi tenang dan menyuruhnya untuk menyerang Sora. Lalu Orochi pun menyerang, namun mereka diselamatkan oleh Chutaro. Kemudian Tenka datang, yang dimana Kotaro langsung menarik Tenka dan Sosei ke hadapan Orochi, dimana dia berniat membunuh Tenka dan Sosei. Tentu saja dia juga akan ikut mati. Di sana Sora kelelahan karena Sora telah mencapai batasnya, dan juga Yamainu sudah kelelahan karena pasukan Fuma terus berdatangan. Namun tiba-tiba datang warga, di mana kedua polisi itulah yang meminta bantuan pada warga. Lantas terjadi pertempuran antara warga versus Fuma. Ternyata Tenka dan Sosei belum mati. Mereka berhasil selamat, namun mereka memiliki luka bakar. Kemudian Sora, Chutaro, dan Takeda maju untuk mengalahkan Orochi. Lalu dengan kekuatan mereka serentak menyerang inti dari Orochi yang membuat Orochi tewas di sana. Setelah itu, Tenka mendatangi Shirazu dan meminta penjelasannya. Namun dirinya tidak menjawab dan dirinya melompat dari tempat itu. Setelah kejadian itu, kota pun menjadi tentram kembali dan hidup penuh dengan kebahagiaan. Ending yang membagongkan. Oke teman-teman, untuk part terakhir dari anime Donten Niwaru sampai di sini terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang tanya, "Bang, season 2-nya belum ada, teman-teman." Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Sotani Chan, pamit undur diri.